Sabda Hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 37 sampai 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Para sahabat yang terkasih, kita masih berada dalam situasi COVID-19. Virus yang kononnya berasal dari daerah Wuhan di Cina. Nah, tentang Wuhan ini, kisah tentang virus, tetapi juga tahukah para sahabat, ada kisah orang kudus di sana yang rela mati di kayu salib demi iman kepada Kristus. Nama dari orang kudus ini adalah Jean Gabriel Perbore. Dia berasal dari Prancis, dari biara Vincent de Paul, dan kemudian dia ke sana matinya pada tahun 1840. Dia dengan temannya itu mendirikan banyak rumah sakit untuk orang-orang miskin di sana. Tetapi kemudian situasi berubah karena memperjuangkan orang-orang kecil dan khususnya mempertahankan iman Katolik. Dia disalibkan, dijual oleh seorang katekis demi uang, dan kemudian disiksa dia dengan temannya, disalibkan dan kemudian mati di kayu salib. Dan sebelum mati, dengan penuh sukacita dia berkata, "Saya senang mati di kayu salib. Mati untuk orang-orang di Tiongkok." Dan itulah salib, makanan dan minuman sebagai seorang misionaris. Menarik sekali kisahnya. Kalau kita hubungkan dengan Injil pada hari ini. Memikul salib Tuhan. Siapa yang menyangkal, itu berarti tidak layak menjadi murid Tuhan. Dan tentu di sini salib itu adalah tanda kemenangan. Memang kita rasa beban sekali setiap hari kita pikul salib kehidupan kita, tetapi dalam iman Kristus saja mati di kayu salib. Maka kemudian kalau saya dan para sahabat, setiap hari kita punya salib kehidupan. Inilah yang diminta oleh Tuhan. Kalau ikut Tuhan, prioritaskan Dia, maka tidak terlepas dari salib. Salib itu adalah tanda kemenangan kemudiannya ketika kita tinggalkan dunia ini. Nah, para sahabatku yang terkasih, totalitas bahasanya demikian. Artinya, prioritaskan Tuhan Yesus. Tentu kalau yang lagi masa pacaran, pacar itu menjadi prioritas sekarang. Atau setelah menikah punya anak, prioritas adalah anak-anak. Atau misalnya cari kerja, dapat kerja, prioritas kita kerja.
Dan sebagai pastor, suster, biarawan, biarawati, wah prioritas kita pelayanan untuk umat. Inilah prioritas-prioritas yang Tuhan minta. Artinya kita sayang kepada keluarga, kepada anak, kepada siapa saja. Itu juga tidak salah. Tetapi yang diminta adalah totalitas. Jangan pernah melupakan Tuhan. Kita kerja sibuk untuk keluarga, untuk yang lain. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Karena itu menarik sekali ketika hari Minggu kita ke gereja. Kita bersyukur. Bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan yang begitu baik. Karena itu ketika kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama dulu adalah Tuhan terima kasih. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan diri dan juga sesama kita. Jangan semua dalam doa, Tuhan saya saja. Akhirnya kita menjadi kecewa kalau doa kita itu belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita prioritaskan Tuhan, maka yang lain itu akan ditambahkan. Tuhan akan menyertai kita. Seperti bagian akhir dari Injil hari ini. Ketika kita memberi air segar kepada orang yang ada di situ, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu yang kita buat salib kehidupan atau pelayanan dengan berbagai banyak cara. Kita merasa, wah Tuhan saya menyerahkan. Jangan pernah ragu kuasa Tuhan. Setiap hal kecil diperhitungkan. Dan inilah harapan kita sebagai orang yang mengikuti Kristus. Memang tidak mudah mengikuti Tuhan. Karena ya beratnya. Tetapi yakin dan percaya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, berkat-berkat dilimpahkannya. Wah, dengan cara Tuhan, dengan bagaimana Tuhan itu memberikan segala sesuatu unik dan sungguh-sungguh itu menyentuh hati setiap pribadi. Tuhan hadir, Tuhan menyapa, Tuhan menyembuhkan, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu para sahabatku yang terkasih, teruslah melangkah, memberi diri untuk orang-orang kecil. Karena di sanalah kita melihat wajah Tuhan secara nyata. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui.